Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa, para jamaah yang menonton YouTube Rumah Quran Al-Furqan Maslar ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Anda serta keluarga Anda sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ini dengan membaca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada kesempatan ini insyaallah kami akan menyampaikan terkait tentang bekal atau 5 bekal menuju Ramadan. Alhamdulillah, kita hari ini telah memasuki bulan Sya'ban, dan hari ini adalah hari Jumat yang ketiga kalau tidak salah, tepatnya adalah tanggal 17 Sya'ban. Di sekarang hari Jumat ketiga di bulan Sya'ban, dan hari Jumat ini bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Maka ini menandakan bahwasanya sebentar lagi kita semuanya akan bertemu menjumpai bulan yang sangat mulia, bulan yang dirindukan oleh seluruh umat Islam termasuk kita, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, berarti hampir ada sekitar 12 hari lagi. Insya Allah kita akan menemui bulan Ramadan. Maka dari itu perlu kita menyiapkan bekal untuk kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Karena orang saja kalau kita ingin bepergian, tamasya, refreshing, ya, ingin ke tempat rekreasi saja perlu perbekalan. Urusan dunia perlu bekal, yaitu urusan rekreasi, tamasya dan seterusnya, jalan-jalan. Maka setiap orang yang pergi, mereka membutuhkan bekal. Maka begitu juga kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, maka apalagi ini terkait tentang datangnya bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang suci, maka kita perlu mempersiapkan bekal kita untuk menemui bulan Ramadan agar kita bisa betul-betul maksimalkan bulan Ramadan dengan bekal-bekal persiapan yang kita siapkan. Kami akan menyampaikan sedikitnya ada 5 bekal yang perlu kita siapkan menuju datangnya bulan Ramadan agar kita lebih siap dan kita dapat memaksimalkan datangnya bulan Ramadan kita besok dengan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tentunya. Baik para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
5 bekal tersebut adalah yang pertama adalah bekal ilmu. Bekal ilmu ini adalah bekal yang sangat penting. Bekal ilmu ini adalah bekal yang menjadi dasar landasan dari seluruh amal ibadah kita yang kita kerjakan, yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita terus berupaya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah kesehatan, diberi nikmat, kesempatan dan seterusnya, mari kita manfaatkan betul ke apa yang telah Allah berikan kepada kita dari kesehatan dan kesempatan untuk terus berupaya meningkatkan wawasan kita terkait tentang dan kepahaman kita terkait agama Allah ini, tentang agama Islam. Terutama khususnya adalah terkait tentang perihal bulan Ramadan. Karena orang ketika berilmu, maka dia amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, amalannya akan terangkat ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, amalannya akan bermanfaat dunia akhirat. Dengan dasar ilmu, yang dimaksud ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi amalan yang kita lakukan didasari dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Rasulullah SAW, maka itulah amalan yang bermanfaat, amalan yang berfaedah, dan amalan tersebut akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda terkait tentang perihal ilmu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah asal-asalan. Kita datang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ternyata amal ibadah yang kita kerjakan keluar dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jangan sampai, sehingga ibadah kepada Allah harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki itu semua sudah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita beramal di bulan Ramadan, hendaknya kita harus ikhlas karena Allah tentunya. Kemudian yang kedua adalah amalan yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan, contoh, arahan, tuntunan dari Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, meriwayatkan hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, barang siapa yang dia beribadah dengan suatu ibadah, barang siapa yang dia melakukan ketaatan dengan sebuah ketaatan, laisa alaihi amruna, yang ketaatan itu, yang amalan baik itu, yang amalan ibadah yang dikerjakan itu, laisa alaihi amruna, tidak ada arahan dari Rasul, tidak ada contoh dari Rasul, tidak ada petunjuk dari Rasul, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dalam beramal, dalam ibadah, dalam melaksanakan ketaatan tersebut, maka Rasul menghukumi amalan yang tanpa arahan Rasul, amalan yang tanpa contoh dari Rasulullah SAW, amalan yang tanpa ditunjuki oleh Rasulullah SAW, maka Rasul Nabi kita Muhammad menghukumi fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Maka sungguh rugi bagi mereka orang yang beramal banyak, tapi ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka beribadah tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Padahal Allah menginginkan ibadah yang seperti ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang telah diarahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, beramal baik untuk Allah harus dilandasi keikhlasan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah ilmu dengan mengikuti petunjuk
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka senada dengan sabda Rasulullah SAW, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin, kana ma yusidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, nah, maksudnya ilmu di sini adalah tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena saya tadi katakan, ibadah yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, dan kehendak Allah, keinginan Allah dalam kita beribadah adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin, kana ma yusid aktsar mimma yuslih." Maka orang yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, tanpa petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia lebih banyak membuat kerusakan daripada kemaslahatan dan manfaat. Maka artinya orang-orang yang beramal tanpa petunjuk Allah dan Rasulnya, tanpa mengikuti arahan Rasulullah SAW, maka dia lebih mendatangkan mafsadat, kerusakan, madarat, bahaya daripada mendatangkan maslahat dan manfaat. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf halaman 15. Kemudian yang kedua, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal yang kedua adalah di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan dengan bekal memperbanyak dan merutinkan amal ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini. Ya. Jadi kita di bulan Sya'ban kita mulai memacu diri kita. Bahkan dalam para ulama membahas bukan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Ya, dimulainya di bulan Rajab. Maka seorang ulama juga ada yang mengatakan syahrul Rajab syahruz zara' wa Sya'ban syahrus saqi, ya. Kemudian wa Ramadan syahrul hasad, ya. Bulan Rajab adalah bulan menanam, ya. Maka pada bulan Rajab bulannya menanam amal, ya. Kita merutinkan kembali amalannya bulan Rajab, mulai dari sholat malam, tilawah Al-Quran, bersedekah, kemudian sholat malamnya, kemudian merutinkan atau konsisten sholat berjamaah di masjid dan seterusnya, amal-amal ibadah yang lainnya dimulai di bulan Rajab, ya, memacu, ya, dipacu, ya. Kemudian setelah itu di bulan Sya'ban ini lebih semakin giat, ya, sedekahnya, tilawah Qur'annya dan seterusnya, puasa sunnahnya dilatih, ya, sehingga ketika datang bulan puasa Ramadan, sehingga kita sudah dalam keadaan siap. Maka bulan yang ketiga itu syahrul Ramadan, syahrul hasad. Bulan Ramadan adalah bulannya untuk memanen amalan. Sehingga ketika orang sudah mempersiapkan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, semakin digenjot, semakin dipacu amalannya, maka tatkala datang bulan Ramadan, maka lebih dan sangat memaksimalkan amalan-amalan yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat, amalan ketaatan yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dasar tadi yang pertama, ilmu. Dengan dasar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala bulan Sya'ban, Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa sunnah. Ya, kalau kita tidak bisa memperbanyak, minimalnya ya puasa Senin Kamis, ya, Senin Kamis, ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya meriwayatkan tentang hadis ini, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin. Beliau menyempurnakan puasa sebulan penuh illa fi Ramadan, kecuali hanya bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu puasa 1 bulan penuh, full 1 bulan, 29 hari, bulan-bulan Hijriah, atau 30 hari kalau seandainya istikmal disempurnakan 1 bulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Kemudian wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman fi Sya'ban. Minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah kecuali hanya di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah ketika bulan Sya'ban puasa sunnah lebih banyak. Ya, mungkin puasa Daudnya, mungkin puasa sunnah yang lainnya, Ayyamul Bid dan seterusnya.
Ini dalam rangka apa? Mempersiapkan di Rasulullah sendiri mempersiapkan bekal ibadah puasa sehingga ketika datangnya bulan Ramadan Rasulullah sudah dalam keadaan siap untuk beribadah kepada Allah, memaksimalkan segala potensi yang ada untuk beramal sepenuhnya di bulan Ramadan. Maka ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kita bakal yang kedua adalah merutinkan amalan, ya, memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Digenjot kita amalan kita di bulan Sya'ban. Sholat 5 waktunya, tilawah Qur'annya, kemudian sedekahnya, kemudian puasa sunnahnya, kemudian amalan-amalan yang lainnya, sehingga tatkala datang bulan Ramadan kita lebih siap dibandingkan dengan orang yang dia tidak prepare, dia tidak mempersiapkan dirinya. Banyak orang kalau pergi kalau nggak siap-siap kan pasti keterburu-buru. Mungkin ada sesuatu yang kelupaan, ada sesuatu yang tertinggal dan seterusnya. Maka inilah akibat orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk bepergian saja seperti itu, apalagi ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, tidak mempersiapkan bekal. Dengan apa? Merutinkan amalan dan memperbanyak amalan sehingga tatkala datang bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa dan siap memaksimalkan amal ibadah pada saat di bulan Ramadan, dan inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian bekal yang berikutnya, ya, adalah bahwasanya, ya, yang ketiga, bekal yang ketiga yang perlu kita siapkan untuk menghadapi datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan, adalah di bulan Sya'ban ini kita tadi yang kedua merutinkan dan memperbanyak amalan. Kemudian yang ketiga adalah membuat program kerja amalan harian selama di bulan Ramadan. Kapan itu dibuat? Ya di bulan Sya'ban ini. Kita membuat target-target amalan ibadah untuk bulan Ramadan besok yang akan datang. Besok yang akan kita lalui. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan besok. Dengan cara apa? Yang ketiga, membuat program amal. Jadi kita bisa membuat, misalkan sholat 5 waktunya minimalnya terjaga, ya. Kemudian jangan sampai masbuk, ini termasuk target. Kemudian bulan Ramadan besok saya ingin yang biasanya targetnya 1 kali khatam Quran, besok ya saya 2 kali khatam, usahakan ditarget. Kemudian saya sedekahnya setiap hari sekian ribu, atau misalkan setiap ini saya membagikan takjil, harus ada target. Misalkan kalau nggak tiap hari, ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai bulan percepatan amal, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, di mana umur kita sangat pendek. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Kata Nabi Muhammad, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik. Dan sedikit sekali yang melebihi daripada 70 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ribuan tahun, 950 tahun, ratusan tahun, dengan amalan mereka yang seperti itu. Maka ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mempercepat dan meningkatkan amal ibadah kita, sehingga amalan umat Nabi Muhammad beramal ringan, pahalanya berkali lipat. Maka salah satunya adalah bulan Ramadan. Ini bulan yang luar biasa. Kita beramal kewajiban, pahalanya berkali lipat. Beramal sunnah pun dikali lipatkan pahalanya. Maka ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan sama sekali tidak ada persiapan. Maka dari itu, pada saat bulan Sya'ban ini kita membuat program kerja amal ibadah harian untuk bulan Ramadan. Saya harus tadarus minimal 1 bulan Ramadan, 1 kali khatam minimal itu. Kemudian kalau yang sudah 1 kali, 2 kali khatam, ditingkatkan. Kemudian sedekahnya setiap hari atau enggak seminggu sekali saya harus sekian. Kemudian sebulan saya harus sekian keluarkan. Untuk takjil harus sekian, ya. Kemudian bersedekah kepada infak, fakir miskin sekian dan seterusnya, ya. Sehingga segala amal ibadah, zikir, ya, wirid, zikir pagi petang, saya harus zikir pagi petang setiap subuh, habis sholat subuh.
kemudian setelah salat asar, kemudian saya harus berzikir apa saja, dibuat program dan ini merupakan program kerja amal, ya. Maka sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikan, ya, hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Artinya ayat ini Quran surat Al-Hasyr ayat 18 menjadi dalil bahwasanya apa? Seorang muslim hidupnya itu harus ada tujuan, harus ada program kerja. Atau kalau datangnya bulan Ramadan, program kerja kita harus ada. Bahkan bukan hanya ketika bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan, program kerja sebagai seorang muslim harus ada. Salat 5 waktu di masjid, tepat waktu misalkan. Tilawah Quran harus ada. Saya harus berzikir, subhanallah, wa bihamdi, subhanallah, dan seterusnya. Kemudian saya harus bersedekah. Ini harus ada karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi muslim yang setiap saat semakin berkualitas dan semakin produktif. Bukan menjadi muslim yang ajik, muslim yang biasa-biasa saja. Maka kita harus menjadi muslim yang luar biasa dengan kita menjadikan program kerja amal ibadah untuk diri kita masing-masing. Baik di bulan Ramadan besok jelas, kemudian di luar bulan Ramadan pun kita juga harus memiliki program kerja amal ibadah keseharian kita. Maka dari itu, mari kita siapkan wal tanzur nafsum ma qaddamat. Maka hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang akan diperbuatnya besok hari. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wallahu innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha teliti, Maha melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Kemudian bekal yang keempat, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah yang perlu kita siapkan adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan, bulan luar biasa, bulan suci, bulan yang sangat mulia, maka hendaklah kita tatkala datangnya, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita membersihkan diri kita, membersihkan fisik kita, jelas, ya. Yang tidak kalah penting dan jauh lebih penting adalah membersihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita, karena dosa itu menghalangi orang dari berbuat ketaatan. Jadi orang ketika banyak dosanya itu malas untuk taat. Maka salah satu trik agar kita giat, ya, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita perbanyak taubat, istighfar. Karena Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, salah satu dari efek bahaya kemaksiatan adalah yudha'iful qalb wa yudha'iful jasad, melemahkan hati dan melemahkan tubuh dari ketaatan kepada Allah. Karena apa? Kemaksiatan. Jadi ketika tubuh kita banyak maksiat, kalau seandainya kita malas ibadah, misalkan kita malas sholat, ya kita sholat itu datang gitu ya ke masjid. Tapi ada rasa malas, gitu ya. Ada rasa beban, ya, mau ibadah kok ada rasa beban, ada rasa malas, ada rasa, ya, kurang enak, atau mungkin ibadahnya seenaknya gitu ya. Ini disebabkan salah satunya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Maka dari itu, ketika datangnya bulan Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan, mari kita bersihkan hati kita. Mari kita bersihkan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita. Dengan cara apa? Memperbanyak taubat kepada Allah dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus-menerus meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam Quran surat Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun.
agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasanya anak Adam, setiap manusia pasti melakukan kesalahan, pasti tidak luput dari yang namanya dosa, maksiat, kesalahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, termasuk saya dan Anda sekalian pasti luput dari dosa. Tidak ada yang tidak luput dari dosa. Pasti kita melakukan kesalahan. Kenapa? Karena yang namanya dosa, ada dosa yang disadari. Oh iya, saya dosa. Ada dosa yang tidak disadari oleh kita. Kita tidak merasakan bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Maka kita bertaubat dari dosa-dosa yang disadari, dirasakan oleh kita. Oh iya, Allah, saya sudah berbuat dosa tadi. Ya, kita merasakan itu dan menyadari saya berbuat dosa. Tapi ada dosa yang tidak disadari oleh kita. Maka kita terus mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi Muhammad. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang melakukan kemaksiatan, berbuat dosa, at-tawwabun. Mereka adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, sebanyak dosa apapun Anda, sebanyak dosa apapun kita, bahkan yang ngomong ini, ya, sebanyak dosa apapun kita semuanya, kalau kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat, niscaya Allah pasti akan mengampuni, memberikan ampunan segala dosa-dosa, ya, untuk dosa-dosa kita. Dan kita harus meyakini bahwasanya apa? Ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang Allah mengatakan, "Lau kana dzunubuka 'anas sama." Kalau seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit, coba bayangkan. Bukan hanya setinggi gunung, kalau tinggi gunung kan paling 3.000 meter, ya. Tapi ini Allah mengatakan, "Lau kana dzunubuka 'anas sama." Kalau seandainya dosamu itu setinggi langit, coba bayangkan para hamba Allah. Dan mungkin dia dosa-dosa kita seperti itu, termasuk yang ngomong, gitu ya. Dosanya, ya, cara katanya nyundur langit. Bahkan bukan hanya langit satu, langit kedua, ya. Dosa banyak. Karena ada dosa yang disadari dan dosa yang tidak disadari. Ya, ini dosa yang disadari saja banyak, apalagi dosa yang tidak disadari, yang tanpa dirasakan. Kita, ya. Maka kata Allah, "Lau kana dzunubuka 'anas." Kalau seandainya dosamu itu sebanyak setinggi langit, tsummastaghfartani. Kemudian kamu datang kepadaku, kata Allah, memohon ampun, bertaubat, astagfirullah, ngaku, ya Allah saya bermaksiat, ya Allah, saya telah banyak berbuat dosa. Tsummastaghfarni, mohon ampun kepada Allah, ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Maka niscaya aku akan mengampunimu, kata Allah, seluruh dosa-dosamu, wala ubali, dan saya tidak peduli seberapa besar dan seberapa tingginya dosamu kepadaku. Artinya apa? Lunas. Tatkala kita bertaubat sesungguhnya kepada Allah, taubatan nasuha, Allah nolkan saldo dosa kita menjadi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bahwasanya Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, siapa saja yang merasa dosanya banyak, wah saya enggak diampuni. Oh, tidak. Maka kita harus yakin ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa kita. Ampunan Allah jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, dosa kita besar, tapi ingat ampunan Allah jauh lebih besar. Sebagaimana tadi hadis qudsi yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita harus banyak istighfar kepada Allah. Nabi yang sudah dijamin surga, Nabi yang sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Coba bayangkan, Nabi itu, ya, diampuni dosa sebelum dan sesudahnya sudah diampuni, dijamin surga. Tapi Rasulullah SAW terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena memang Rasulullah dijadikan, dicetak sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi umat. Sehingga apa? Meskipun Nabi Muhammad telah dijamin surga, meskipun Nabi Muhammad telah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya, beliau tetap ibadah kepada Allah. Beliau tetap sholat malam dengan kakinya yang bengkak-bengkak, sebagaimana dalam hadis disebutkan demikian. Rasul tetap berjihad, Rasul tetap beribadah,
Maka kita yang tidak ada jaminan surga, yang dosa kita banyak, Nabi sudah diampuni dosa dan sebelumnya sudah diampuni. Lah kita yang tidak ada jaminan ampunan dosa, maka kita lebih butuh kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Dan ini harus menjadi program harian kita, melafalkan istighfar sehari. Rasul sehari 100 kali. Lah kita lebih dari itu. Kenapa? Dosa kita banyak. Ya minimalnya 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Habis subuh misalkan 20 kali, habis sholat subuh, habis zuhur 20 kali. Kemudian bisa istighfar kita di atas kendaraan, di motor, ketika kita naik mobil, ketika kita naik bis, ketika jenengan misalkan ada yang di sawah sambil beristighfar. Karena amalan zikir seperti istighfar dan seterusnya itu adalah amalan yang ringan, amalan yang sangat dimudahkan tanpa berwudu pun itu menjadi nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Maka hiasi hidup kita dengan beristighfar kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Maka bekal yang kelima atau yang terakhir adalah kita memperbanyak doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, mengantarkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena yang namanya ajal kita tidak tahu para hamba Allah. Bisa jadi hari ini kita meninggal dunia, besok meninggal dunia, hari besoknya lagi meninggal dunia. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, memberikan umur untuk kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan untuk nambahi amalan-amalan kita yang kurang, menambal amalan-amalan kita yang kurang dan menambah bekal dengan pahala-pahala ketika kita kerjakan di bulan Ramadan, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah dicontohkan para salafus saleh, para salaful ummah dan para sahabat. Mereka rutin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, jadi para sahabat ini ya, sunnah sahabat ya. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi para sahabat itu rindu kepada bulan Ramadan. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin muslim beriman kepada Allah, aduh, bulan Ramadan datang nih. Aduh, saya nggak. Oh, ini tanda mukmin yang tidak bahagia. Ada tanda mukmin yang memiliki hati yang ada penyakit. Maka tanda mukmin yang sebenarnya ketika bulan Sya'ban, besok bulan Ramadan, mempersiapkan semangat. Sebagaimana sahabat, bahkan sahabat tuh minta kepada Allah, mohon doa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian tatkala mereka sudah berdoa, sekarang bulan Sya'ban, maka bulan yang sebelum datangnya bulan Ramadan kita telah berada di bulan Sya'ban. Sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma baligh lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus kita doa atau dengan doa bahasa Indonesia tidak apa. Karena yang namanya doa itu ya kalau bisa dengan bahasa Arab memang. Dan setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan, berdoalah kalian kepadaku, kepada Rabb kalian, astajib lakum. Pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Artinya apa? Doa bisa dengan bahasa apa saja. Maka kalau bisa dengan bahasa Arab itu lebih utama. Tapi kalau tidak bisa dengan bahasa apa? Ya Allah, berikanlah kesempatan, berikanlah kesehatan untuk saya bisa bertemu dengan bulan Ramadan, untuk saya bisa beramal dan memaksimalkan amalan di bulan Ramadan. Boleh. Maka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian para sahabat ketika sudah selesai bulan Ramadan, kemudian para sahabat pun berdoa kembali agar supaya amal mereka para sahabat ketika di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kesungguhan para sahabat
Para sahabat mereka adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka rindu dengan berdoa, ya Allah, semoga saya ketemu dengan bulan Ramadan, ya Allah, sehatkanlah, berikanlah kesempatan umur. Karena mereka tahu hakikat bulan Ramadan itu luar biasa. Bulan yang sangat istimewa. Bulan yang dirindui karena amalannya luar biasa. Dilipatkan ganda karena seterusnya. Bulan turunnya Al-Quran. Ada malam Lailatul Qadar. Nah ini malam 1000 bulan. Ya, luar biasa. Kemudian tatkala setelah selesai bulan Ramadan, maka para sahabat berdoa agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah selama di bulan Ramadan. Maka kita pun harus meniru, meneladani sunnah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan kita berdoa sebelum datang bulan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Atau dengan bahasa apa saja, dengan misalkan ya Allah, tadi yang saya contohkan, ya Allah, semoga Allah, ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah umur kepada saya sehingga aku bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan maksimalkan bulan Ramadan dan seterusnya. Doa. Kemudian tatkala selesai bulan Ramadan besok misalkan kita diberi umur, loh kok sampai selesai? Kemudian apa? Kita mohon ya Allah, terimalah amalan saya di bulan Ramadan, terimalah pahala saya, terimalah sedekah saya, ya Allah, terimalah tilawah saya, terimalah tarawih saya, terimalah apa saja. Kita mohon kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita selama kita mengerjakannya di bulan Ramadan tersebut. Karena umur tidak ada yang tahu. Seandainya misalkan kalau kita diwafatkan oleh Allah sebelum datangnya bulan Ramadan, tapi kita sudah persiapan. Nah ini penting. Sudah ada niat, ya Allah, besok saya 1 kali khatam. Ya Allah, besok saya sedekahnya misalkan sehari 5.000 atau seminggu 20.000 atau misalkan sebulan misalkan 100.000 untuk takjil ini. Niatkan, saya tilawahnya ini, saya sholat ini misalkan. Diprogram. Kemudian qadarullah misalkan. Kemudian Allah mencabut nyawa kita sebelum datang bulan Ramadan, Masya Allah. Maka ini yang menjadi membedakan diri kita, orang yang persiapan dengan orang yang tidak persiapan. Sehingga apa? Insya Allah ketika kita mempersiapkan diri dengan program-program kerja amal harian selama bulan Ramadan dan kesungguhan kita, karena tadi Allah mengetahui isi hati kita. Maka kita betul-betul hati kita niat, bertekad untuk memaksimalkan diri, membuat program kerja amal ibadah selama bulan Ramadan, sehingga itu menjadi catatan dan insya Allah itu termasuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Maka dari itu tadi saya katakan sangat jauh berbeda antara orang yang mempersiapkan dirinya dengan bertemu dengan bulan Ramadan dengan orang yang tidak adanya persiapan. Maka demikianlah 5 bekal untuk kita dapat mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bekal ilmu. Yang kedua adalah bekal mengamalkan, memperbanyak amal kebaikan, merutinkan amalan di bulan Sya'ban ini sehingga ketika kita beramal di bulan Sya'ban rutin, sehingga ketika datang bulan Ramadan sudah terbiasa, sudah menjadi rutin. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat program kerja amal ibadah selama di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bekal yang kelima adalah kita terus berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dalam bulan Ramadan, dan tatkala bulan Ramadan selesai, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan besok. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa diamalkan oleh kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.